Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Saktirs. Kali ini saya akan membahas Huawei MatePad SE11. Nah, ini tab ini saya beli di Shopee, dapat di harga 1,84 juta. Nah, itu kayaknya harga yang paling rendah ya, yang saya dapatkan pas sebelum 66. Waktu di 66 malah harganya 2,1 sekian. Nah, alhamdulillah bisa dapat tab dengan harga di bawah 2 juta dengan kualitas yang lumayan jempolan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan layar yang jernih dan tajam walaupun masih pakai IPS ya, ini LCD, dan masih 60 Hz. Oh ya, untuk prosesornya sendiri masih pakai prosesor jadul ya ini untuk tentang tabletnya. Nah, ini Kirin 710A, RAM-nya 4 dan 128 GB. Resolusinya layar 1920 kali 1200. Kelihatan enak dilihat ya daripada yang masih HD plus. Oke, itu untuk Harmony OS ya, udah Harmony OS. Sedangkan untuk baterainya sendiri sudah 7000 mAh. Nah, ini pemakaian sama anak-anak saya ya. Pemakaian anak ini biasanya kalau sudah pegang tab ya langsung digeber YouTube dan game. Nah, ini waktu layar hidupnya 2 jam 3 menit. Ini baterainya masih 71. Karena apa? Ini tidak 100% ini, teman-teman. Nah, ini enggak 100% kan? Sekitar di 90. Nah, ini ya lumayan awet kalau dihitung-hitung, bisa 2 hari, 2 sampai 3 hari sekali ngecasnya. Itu bisa digeber sampai 7 sampai 9 jam SOT baterainya. Nah, untuk kamera ya nggak usah ini ya. Untuk kameranya jangan diharapkan ya. Nah, ini contoh dari kamera depannya pas malam hari. Oke, ini kamera depannya loh. Bisa di zoom in, zoom out seperti ini. Ini kamera depannya, ini kamera belakangnya seperti ini. Nggak usah diharapkan lah untuk kameranya. Terus untuk Google-nya gimana? Nggak ada Google, teman-teman. Ini full HMS, Huawei Mobile Service. Jadi apapun yang mau di-download, kalau mau full HMS itu pakainya app Gallery di sini, teman-teman. Nah, ini kan app galerinya seperti ini. Ini ada aplikasi, ada game ya, macam-macam. Udah ada macam-macam, tapi ada game yang nggak kompatibel sama ini. Bisa diinstal, bisa dipasang, tapi pas buka harus punya GSF, Google Service ya, framework. Nah, ini nggak bisa. Walaupun kita udah masang micro G ya, micro G, tapi tetap nggak bisa jalan. Ada beberapa yang contohnya untuk mancing gitu ya, game fishing itu nggak bisa. Dan sini yang aplikasi, kalau yang di app Gallery nggak ada, nanti dia akan mengarahkan ke browsernya ya, di luar ini tuh. Itu untuk Huawei app Gallery. Untuk peta mapsnya ini defaultnya pakai ini peta petal. Ini belum pernah saya buka ya. Nah, ini kotor karena pemakaian anak-anak. Ini udah saya pasang pakai TG ya. Nah, ini setuju. Coba
Nah, ini belum mengarah ke sini ya. Nah, ini baru akan mengarah ke sini. Oke, mendapatkan lokasi dulu. GPS-nya jalan nggak ya ini? Udah jalan padahal. Nah, ini lokasi. Oke, layanan lokasi selalu diizinkan udah. Pengaturan lanjutannya juga udah kayak gitu. Nah, ini lokasinya ngesetnya agak lama kalau baru install. Dan juga kalau jaringan wifi-nya lemot ya agak lama. Itulah kelemahannya, salah satu kelemahannya. Juga nggak ada Google. Terus gimana kalau nggak ada Google, teman-teman? Tapi bisa diakali. Ini ya, contohnya akun ini. Nah, ini ada akun kan, tambah akun bisa. Ini muncul Google, kok bisa muncul gimana? Nih, contohnya. Nah kan, tambah akun. Bisa kan? Gimana caranya? Caranya ada di sini. Nah, kita bisa install yang namanya MicroG. Nah, ini MicroG. Itu caranya install gimana? Teman-teman bisa ketik di Google aja. Download MicroG seperti ini. Nanti ada beberapa website ya. Klik aja yang pada pencarian paling atas, ini contohnya. Ini juga Chrome juga saya download sendiri loh ya. Ini misal ini ya, download MicroG. Nah, ini. Nah, boleh pakai yang revanced MicroG seperti ini ya. Nah, ini download aja, ini kan untuk Huawei and Xiaomi devices kita milihnya yang ini, atau juga untuk ada device HP atau tablet yang lain bisa. Kalau udah di-download, nanti diinstal seperti biasa, terus masukkan akun Google-nya. Udah bisa. Terus apalagi yang harus ditambahkan? Kita bisa download Aurora Store. Ini teman-teman. Ini gantinya Play Store ya. Nah, ini Aurora Store. Kalau Aurora Store itu malah selengkap Google Play Store. Permainan ada semua, bisa di-download semua, tapi ada yang beberapa game atau aplikasi yang nggak kompatibel. Begitu buka harus ada install Google-nya. Padahal udah ada MicroG, tapi nggak bisa. Ya udah, akhirnya uninstall aja. Pembaruan juga ada di sini ya. Ada ini yang sudah saya download ya. WPS Office juga ada, WA ada, Roblox bisa, dan aplikasi-aplikasi yang lain udah banyak yang bisa. Untuk perbankan sendiri ini nggak saya pakai, tapi tetap bisa diinstal sih. WA juga ada, tapi nggak dipakai juga karena ini untuk anak saya untuk ngegame. Saya paling buat YouTubean. Nah, YouTube di sini juga nggak ada ya teman-teman. Kalau YouTube officialnya itu di sini ada, tapi saya memilih pakai YouTube Revenge atau YT Music Revenge. Nah, bedanya apa kalau YouTube biasa sama Revenge? Kalau Revenge itu kita tidak ada iklan dan bisa di minimize. Nah, logo minimize ini bisa semua. Ini bisa semua ini. Dan suaranya ada 4 speakernya. Kanan 2, kiri 2. Enak banget buat nonton game. Main game juga enak ya. Udah dites sama anak saya, main Roblox juga aman, enak. Terus aplikasi yang lainnya juga enak. Buat nonton TV ini kayak BTV juga enak banget ya.
ini kayak nonton itu TV juga enak kayaknya karena layarnya gede ya, layarnya besar. Terus nah ini contoh ya, nih kita bisa nih macam-macam sih, ada FIFA. Nah kita lihat ini misal mau MotoGP juga bisa, tergantung dari jaringan sinyalnya. Oke, macam-macam nih bukan bisa. Oke, kalau tadi Aurora Store kita wajib masukkan akun Google ya. Nah itu caranya seperti itu. Yang wajib-wajib aja berarti Micro G dulu. Terus kita bisa juga download aplikasi ini, Revenge Manager ya. Ada YouTube di sini, Micro G juga ada, Morphe YouTube. Ini mod semua ini, enak buat main ya, macam-macam ini. Ada aplikasi-aplikasi yang udah di mod semua. Ada TikTok juga ya. Tuh, banyak kan. Oke, ini WPS Office juga ada. Nah, nanti kita akan review yang WPS Office bawaan. Karena ada yang tanya itu, kemarin WPS Office-nya bisa nggak untuk install? Ya bisa, enak, layarnya lebar, apalagi kalau keyboardnya udah casingnya ada keyboard, itu enak banget. Keyboard Bluetooth buat ngetik-ngetik enak. Untuk game juga ini kan, Need for Speed juga ada, mobile race ini, badminton, Angry Bird ya, enak semua. Kalau piano juga ada, real drum juga ada. Coba ini kan gamenya kita ini dulu ya. Nah itu untuk game itu. Terus untuk ini layarnya juga cukup responsif. Nah ini, wah ini harus tuh contoh ya, nggak gitu delay lah, enak buat main game juga enak. Terus enak, paling itu yang agak susah ngakalin Google-nya ya teman-teman. Ini adalah review dari Huawei MatePad SE. Ya sesuaikan kebutuhan aja sih. Kalau cuma buat ngetik-ngetik biasa, main game casual ya, gamenya yang santai, game casual. Kalau buat PUBG dan lain-lain ya masih kuat sih, sama COD Om dan lain-lain. Tapi kalau Genshin Impact ya mesti lumayan berat juga. Nah ini nggak pakai itu, cuma game-game casual aja. Itu teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Saktiers. See you.